Om Swastiastu, perkenalkan saya, Kenneth Gerald Jerome Koraak dengan NIM 25085611098. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan walkthrough mengenai cara menginstalasi Linux untuk memenuhi tugas sistem operasi. Pertama-tama saya akan menginstal virtual machine terlebih dahulu, yang dimana saya menggunakan UTM. Oke, sekarang kita akan download terlebih dahulu. Gunanya virtual machine ini agar saya tidak perlu menghapus OS saya sebelumnya, yaitu macOS, dan Linux akan dijalankan pada virtual machine ini. Baik, agar tidak lama maka saya akan langsung skip sampai instalasi sudah selesai. Baik, sekarang untuk virtual machine-nya sudah terinstall dan saya akan membukanya terlebih dahulu. Dan untuk virtual machine-nya sudah terinstall. Itu UTM. Oke. Baik, untuk proses selanjutnya adalah untuk penginstalan dari Linux-nya sendiri. Baik, untuk Linux yang akan saya gunakan sendiri adalah Ubuntu, karena Ubuntu dia mensupport RCH64 atau ARM64, yang dimana saya menggunakan MacBook M1, dan Ubuntu sendiri mensupport untuk M1 tersebut. Maka dari itu saya akan mendownload Ubuntu untuk ARM 64-bit. Dan berikut sedang melakukan proses download dan saya akan skip sampai dia selesai download. Baik, untuk penginstalan Ubuntu sendiri sudah hampir selesai, tinggal sedikit lagi. Sekitar 20 detik. Baik, untuk penginstalan Ubuntu sendiri sudah selesai. Maka dari itu mari kita buka. Oke, file Ubuntu sendiri berupa .iso, yang dimana format ini akan kita gunakan untuk dibuka dalam virtual machine dan setup virtual machine nantinya. Maka dari itu mari kita buka virtual machine-nya. Baik, untuk selanjutnya saya sudah membuka virtual machine UTM-nya. Kemudian kita akan create new virtual machine dan kita akan virtualize. Dan operating system yang akan kita pilih kali ini adalah Linux. Dan ini adalah untuk mengalokasikan berapa banyak memori yang akan kita gunakan pada virtual machine ini, yang dimana saya akan menggunakan 4096 MIB atau sekitar 4 GB. Kemudian kita continue. Dan ini sekarang kita akan memilih file ISO Ubuntu yang sudah kita install tadi. Di sini Ubuntu. Kemudian kita continue lagi. Kemudian ini adalah berapa banyak storage yang akan kita alokasikan pada virtual machine ini, yang dimana sebelumnya itu adalah storage RAM, yang ini adalah storage penyimpanan aslinya yang permanen. Kemudian kita akan continue. Ini adalah shared directory-nya, saya akan menyimpan di download saja. Kemudian kita continue. Untuk nama dari file Linux sendiri saya akan beri nama Candy Linux. Kemudian saya save. Baik, sekarang Linux sudah ada dan kita akan mencoba start Linux-nya melalui virtual machine. Baik, sekarang Linux sedang di-boot melalui virtual machine ini. Oke. Dan sekarang kita akan try or install Ubuntu. Dan kita akan menunggu. Jadi setelah melalui proses penginstalan tadi, akan muncul pop-up seperti ini, yang dimana Ubuntu akan membiarkan kita memilih language terlebih dahulu, yang dimana saya akan memilih bahasa Inggris.
kemudian saya akan next. Oke, dan saya akan memberikan akses kiri. Oke, kemudian saya akan next. Keyboard layout English test. Oke, sudah oke. Jadi next. Oke, next. Kemudian kita akan menginstal Ubuntu ya. Next. Whatever install. Oke, next. Start developer. Create your name, ms, password, dan kita akan next. Next, dan kita akan menginstal Ubuntu-nya. Oke, dan tulisan Ubuntu is installed and is ready to use. Oke, kita continue testing. Oke, baik. Ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan beberapa command line yang dapat dilakukan pada Linux. Baik, jadi saya akan membuka terminal terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, jadi untuk tampilan terminalnya seperti ini. Command line pertama yang dapat dilakukan di Ubuntu adalah di Linux Ubuntu ini adalah pwd, yang dimana pwd ini digunakan untuk mengetahui posisi direktori kita saat ini. Contohnya jika saya enter, maka direktori kita saat ini adalah /home/ubuntu/downloads, yang dimana sekarang kita ada di folder downloads. Baik, kemudian untuk command line berikutnya adalah ls, yang dimana kita dapat melihat dalam downloads ini ada folder atau file apa aja sih begitu. Jadi untuk ls sendiri dapat memeriksa apakah ada file atau folder apa saja dalam suatu direktori begitu. Kemudian yang ketiga ada CD, di mana CD sendiri digunakan untuk memasuki sebuah dokumen. Contohnya misalnya kita mau masuk ke, sebentar kita buka filenya dulu. Oke, misalnya kita mau keluar dari folder download, maka kita bisa melakukan CD titik-titik begitu. Dan kita akan keluar dari folder download dan kita akan berada di folder Ubuntu seperti itu, yang dimana di luar download. Kemudian jika kita ingin masuk ke dalam sebuah folder, maka kita bisa melakukan CD dan nama foldernya, misalnya downloads. Nama juga harus sesuai, misalnya downloads menggunakan D besar, maka kita juga harus menggunakan D besar. Jika tidak, maka dia akan terjadi error gitu. Kemudian untuk command line keempat yaitu mkdir, di mana mkdir sendiri ini dapat membuat folder baru. Di mana misalnya saya mau membuat folder sistem di folder downloads, maka fungsi mkdir ini untuk membuat folder sistem tersebut. Bisa kita lihat sekarang ada folder sistem di dalam folder download gitu. Kemudian untuk menghapus folder yang barusan sudah kita buat, maka kita akan menggunakan command line rmdir. Nah, rmdir sendiri ini digunakan untuk menghapus folder. Oke, contohnya begini, rmdir sistem. Maka folder sistem yang sudah kita buat tadi menghilang gitu. Kemudian ada command line rm, di mana command line rm ini digunakan untuk menghapus sebuah file. Misalnya di sini saya memiliki file kenny.txt begitu. Saya ingin menghapusnya, maka saya akan menggunakan rm kenny.txt. Oke, dan file tersebut hilang. Oke. Kemudian untuk yang ketujuh sendiri, saya akan menggunakan command line touch. Oke. Command line touch ini digunakan untuk membuat file kosongan yang baru begitu. Misalnya kan tadi kita sudah menghapus file kenny dan saya ingin mengembalikannya, maka saya akan melakukan touch kenny.txt. Oke, dan file tersebut ada lagi di dalam folder download seperti itu. Kemudian untuk command line ke-8, saya akan memindahkan file. Oke, misalnya saya ingin memindahkan file kenny.txt ke folder kenny. Apa yang saya lakukan itu, saya akan menggunakan command line cp. Command line cp ini digunakan untuk menyalin file atau folder begitu. Misalnya cp kenny.txt. Cp kenny. Oke, cp kenny.txt, kenny2.txt. Oke, mohon maaf. Jadi jika kita ingin melakukan copy, maka yang perlu dilakukan adalah kita akan mengcopy file yang akan kita copy, kita akan tuliskan, dan kita akan menuliskan nama file berikutnya yang tercopy dari file sebelumnya. Misalnya kita ingin mengcopy file kenny, maka kita akan melakukan cp kenny.txt dan nama file yang tercopy adalah kenny2.txt, maka kita akan tulis kenny2.txt. Maka kenny2.txt ini merupakan salinan dari kenny.txt begitu. Oke, kemudian untuk memindahkan ya. Oke, sekarang untuk memindahkan itu kita menggunakan command line mv atau move gitu. Jadi command line mv ini sendiri digunakan untuk memindahkan sebuah file ke folder lain begitu. Misalnya mv
kenny.txt ke dalam folder Kenny, misalnya begitu. Maka kita dapat melihat, di dalam folder download sendiri kenny.txt sudah tidak ada dan kenny.txt pindah ke dalam folder Kenny begitu. Kemudian untuk command line ke-10 itu ada command line clear. Command line clear ini digunakan untuk menghapus atau membersihkan tampilan dari terminal itu sendiri. Misalnya saya clear, maka tampilan terminal akan bersih seperti semula. Kemudian untuk command line berikutnya itu ada command line history. Command line history ini digunakan untuk melihat riwayat command yang sudah kita lakukan sebelumnya. Misalnya ini, dapat dilihat ini semua adalah riwayat command line yang sudah saya lakukan sebelumnya. Baik, kemudian untuk yang berikutnya itu ada command line sudo. Command line sudo ini digunakan sebagai untuk membuat kita sebagai administrator, yang dimana kita dapat menjalankan command sebagai administrator begitu. Misalnya sudo update. Maka dia akan menjalankan update sebagai administrator di dalam Linux ini begitu. Seperti ini dia akan melakukan download. Dapat kita tunggu sebentar. Maka dia akan selesai mengupdate sistem begitu. Kemudian virtual machine untuk command line selanjutnya itu ya ada date, itu untuk menampilkan tanggal dan juga waktu. Misalnya contohnya di sini dia menampilkan tanggal yaitu Tuesday May 26 dan juga waktu jam 15 dengan time zone UTC 2026. Kemudian untuk yang berikutnya itu ada command line echo, ini untuk menampilkan teks. Misalnya saya echo halo, maka dia akan menampilkan halo. Kemudian untuk command line terakhir ada command line exit, ini untuk keluar dari terminal. Sekian command line yang dapat saya paparkan. Saya lanjutkan. Terima kasih.